David gitu. Jadi itu sebenarnya nggak semua itu perlu dihafalin gitu. Nanti kalau misalkan kalian biasa latihan, kalau saran dari aku sih tetap latihan ya. Kalau Excel ini tuh nggak beda jauh kayak matematika. Jadi sering latihan aja nanti kebiasa kayak gitu. Jadi yang biasanya aku sekalian jawab yang Kratos juga ya. Rumus biasanya yang aku pakai di perusahaan atau yang biasa dipakai kerja itu yang pertama lookup. Lookup, VLOOKUP itu sering banget dipakai. Terus yang kedua adalah if. Jadi if-nya itu yang kombinasi kayak kemarin teman-teman ada if, ada sum if, ada count if sama average if. Nah, kalau misalkan kalian juga aduh Kak, kebanyakan cara pakainya gimana? Ingat aja sum itu untuk menjumlahkan, count itu untuk menghitung suatu cells atau menghitung suatu kolom dan baris sebagainya, dan average itu untuk menghitung si rata-rata kayak gitu. Itu yang paling sering digunakan. Terus paling selebihnya itu ada di modul minggu depan. Setahuku itu kita bikin chart sama graph. Jadi itu yang paling sering digunakan. Tapi kalau yang basic kayak sama pivot juga itu paling sering digunakan. Kayak gitu. Jadi cara menghafalnya kalian iseng-iseng aja. Kalian kayak tarik aja dataset dari mana. Itu banyak di internet. Terus kalian coba trial-trial untuk dipakai setiap hari. Ingat, jadi Excel itu harus dipakai setiap hari. Dulu aku juga sama kayak kalian ikut-ikut webinar kayak gini, ikut online class, tapi karena aku cuma pakai pas saat ujiannya aja atau hari H, pada saat aku kerja aku lupa lagi kayak gitu. Gitu sih. Nah, rumus Excel tadi udah aku kasih juga ya. Ada di modul minggu kemarin yang materi minggu kemarin, kalau ada recordingnya, itu kalian bisa tonton ulang, itu yang paling banget sering dipakai kerja. Bener-bener minggu kemarin, kayak gitu. Yang minggu ini bahkan setauku agak jarang sih untuk error dan lain sebagainya jangan dipakai. Solver aja aku kerja nggak pakai solver sama Goalseek, terakhir aku pakai kuliah. Paling yang kayak filtering itu pasti dipakai setiap hari gitu, data sorting yang tadi gitu. Cara membuat tabel datanya bagaimana atau apakah ada simulasi yang bisa kita gunakan? Sebenarnya kalau untuk bikin tabel datanya bebas, itu kalian bisa pakai simulasi apa yang kalian punya gitu. Kalau tadi kan aku contohnya kayak jualan karena kan aku bergeraknya di industri. Ya aku sales karena aku orang e-commerce jadi aku pakainya data-data jualan gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin tabel data sesimpel kayak kalian lagi latihan matematika, kalian kalian pindahin si soal cerita tersebut ke dalam bentuk Excel kayak gitu. Gitu sih. Kayak tadi kan aku ngejelasinnya dalam bentuk cerita dulu kan, kayak kita punya perusahaan dengan produk ABCD, terus estimasi penjualan harian dari setiap produknya berapa berapa berapa, modalnya berapa dan keuntungan per barangnya berapa. Itu kalian bisa menggunakan angka random bebas gitu. Nanti datasetnya harusnya ini dikasih sih Excel yang tadi aku uprak-uprak di depan kalian itu nanti dikasih gitu. Kan terkadang kita dapat laporan yang udah dijadikan terkadang itu error dan udah dicoba beberapa kali atau terkadang gampang error juga itu gimana. Yes, kalau Excel ini kan si rumusnya lumayan sensitif ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pertama bisa cek. Jadi Excel ini kan kita bisa melakukan rumus atau biasanya ini terjadi dalam lookup itu cross data. Jadi misalkan aku nge-lookup dari sheet dari file aku yang pertama, aku nge-lookup pakai file yang kedua. Nah, biasanya kalau misalkan kalian dikirimkan suatu data, terus pada saat dikirim datanya error semua, kayak ref dan lain sebagainya, atau error kayak gitu kan. Nah, teman-teman bisa cek kalau berdasarkan dengan tipe error yang tadi, kayak gitu. Nah, kalau misalkan data yang udah kalian terima error, misalkan kalian dapat data dari orang error, ya kalian komplain aja ke orangnya ini kenapa error kayak gitu. Tapi kalau errornya di kalian, ketika udah kalian terima awalnya datanya baik-baik aja terus pada saat kalian operasikan itu error, kalian harus find out gitu itu errornya di mana. Biasanya error Excel itu nggak pernah yang krusial gede banget, pasti nggak jauh-jauh dari salah koma, nggak pakai koma. Terus kalau dari lookup data si table of array yang nggak kalian reference atau nggak kalian kunci, kayak kemarin yang aku ajarin pakai tanda dolar, pasti kan geser datanya, makanya si data keluarnya akan keluar NA kayak gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari situ ya teman-teman errornya. Ini tadi aku udah jelasin juga ya untuk rumus Excel sering latihan.
Oke, nah ini menarik sih. Rumus Excel apa aja yang sering digunakan diteskan saat interview kerja? Dulu aku itu kalau interview kerja biasanya pakai semua rumus yang ada di minggu kemarin. Jadi minggu kemarin tuh kita teman-teman nih, by the way, teman-teman yang di sini sama yang baru, sama yang di streaming juga, kalau nggak tahu kemarin kita belajar apa, kita itu kemarin belajar fungsi if sama if yang ada s-nya ya, if sama ifs. Terus kita belajar lookup juga, tapi yang biasa paling sering dipakai itu adalah VLOOKUP buat ras kerja. Terus untuk penjumlahan itu biasanya pakai sum if sama count if, average if itu jarang dipakai. Itu yang bisa sering dipakai, sum if sama count if. Tapi I guess kalau misalkan teman-teman udah bisa sum if, itu pasti bisa count if sama average if-nya juga. Tadi apa? If, lookup, average, dan sebagainya. Terus paling sama pivot table. Pivot table kan kita belum belajar nih teman-teman. Mungkin nanti akan ada di modul selanjutnya. Atau kita biasanya bikin grafik sama chart. Kayak gitu. Gitu yang biasanya dipakai di dunia kerja. Kayak gitu ya. Kak, boleh diminta diulang untuk pengaplikasian software? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Ini aku ulang lagi ya. Aku belum share screen. Nah, oke. Nah, jadi ini relate sama semua pertanyaan yang kalian tadi maksud. Kak, gimana cara bikin data seperti ini? Jadi, kalau misalkan kalian mau bikin tabel data kayak gini, kalian tuangin dulu apa yang ada. Misalkan ini aku punya suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut memproduksi 5 tipe barang. Kalian masukin aja barangnya apa aja. Satu, dua, tiga, empat. Gitu. Nah, di sini kita itu punya challenge untuk menentukan total keuntungan maksimal. Kita bikin deh pertanyaannya. Diketahui, ini kan diketahui ya, kalau matematika diketahui, ditanyakan. Ditanyakannya adalah berapa keuntungan maksimal yang bisa diperoleh gitu ya teman-teman ceritanya. Nah, di sini kita punya data nih. Kita punya estimasi penjualan harian ceritanya. 50, 20, 30, 120 untuk setiap produknya. Jadi ya, oke tas ini kira-kira sehari keluarnya 50, jaket itu cuma 20, sepatu, dan lain sebagainya. Dan ini ada modal untuk setiap produknya dan ini ada keuntungan. Nah, yang akan kita hitung itu adalah di sini kan kita punya data berupa kita cuma punya modal 2 juta dan kita cuma punya kapasitas produksi berupa 100 apa namanya? 100 item lah kayak gitu. Nah, kita cuma boleh ngeproduksi 100 item. Jadi ini sum ditotalin segini-gini dari tas, jaket, sepatu, topi sama celana pendek itu cuma boleh 100 produksinya. Nah, berarti kan di sini kita mau tahu, kita udah tahu yang ditanyakannya berapa keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dengan jumlah modal 2 juta dan kapasitas produksi 100 pieces istilahnya sehari, di mana kita juga punya ketentuan bahwa jumlah angka harus bulat. Kenapa? Ya produksi tidak mungkin setengah. Tanya kayak gitu. Terus kapasitas produksi tidak boleh melebihi estimasi penjualan. Karena ini ownernya cuma punya modal sedikit, terus dia takut rugi. Jadi kalau misalkan produksi tas 51, terus yang kejual 50, dia berarti kan rugi 50.000 istilahnya. Kayak gitu. Terus jumlah yang dibuat, ya ini nomor 2 sama nomor 3 sama lah. Jadi jumlah yang dibuat setidaknya harus sama dengan kapasitas produksinya. Sorry, yang nomor 3 itu, sorry, jumlah yang dibuat harus sama dengan kapasitas produksi. Jadi total semua ini harus sama dengan kapasitas produksinya. Oke. Terus yang keempat, total modal tidak boleh melebihi dari modal yang dimiliki. Kita cuma punya modal 2 juta. Kayak gitu. Sampai sini, coba kamu pikirin dulu deh untuk kayak, apa namanya, logiknya dapat atau enggak gitu. Ya,
Aku cek dulu. Nah, terus kalau misalkan kalian udah coba bikin soal ceritanya kayak gitu, nah nanti kalian itu bisa langsung bikin aja si solvernya. Tinggal kalian tuangin itu ke solver ya. Nah, kalian tinggal ke bagian data, terus ke bagian solver yang ada di sini. Kalian masukin. Tadi itu kita mau set objektifnya yang mana? Yang di sini ya, total keuntungan sebagai nilai max. Dengan mengganti variabel dari sini. Dari tas, jaket, pokoknya kita mau ganti variabel jumlah yang harus dibuat ya, teman-teman. Oke. Lalu di sini kita udah tinggal masukin si constraints-nya atau si parameter-parameternya. Yang pertama, parameternya adalah jumlah angka harus bulat. Berarti ini semua nilainya harus integer. Di situ kalian terus klik add. Oke, 7 doang ternyata guys. Terus kalian klik add. By the way, kalau ada error yang kayak tadi, cell reference itu, cell reference hanya bisa dimasuki oleh sel-sel yang tidak ada rumusnya ya. Tidak ada rumusnya. Beda sama goal stick yang tadi. Yang harus kalian referensi itu, gitu. Di sini kan tadi aku ngesamnya di sini. Kalau ada error seperti itu berarti ada rumus yang ketek bahwa secara range itu ada yang jadi kalau misalkan kalian nge-highlight suatu range itu range-nya harus clear gitu, harus yang nggak ada rumusnya gitu. Tapi kalau misalkan satu sel doang itu nggak apa-apa. Yang kedua, kapasitas produksi. Nih kapasitas produksi yang ini ya. Kapasitas produksi tidak boleh melebihi estimasi penjualan harian. Berarti harus kurang dari sama dengan yang ada di sini. Kalian klik add, oke aja. Oke, ini harus kurang dari ini. Oke, sorry. Add dulu. Ini kurang dari sini. Oke, add. Terus selanjutnya jumlah yang dibuat ini harus kurang dari sama dengan kapasitas produksinya. Constraint-nya berarti ini. Add. Terus yang terakhir total modal. Berarti total modal tuh ada di sini. Total modal tidak boleh melebihi dari modal yang kita punya. Berarti kurang dari sama dengan 2 juta. Add. Terus kalian oke. Oke. Terus kalian close aja. Nah, di sini kan akan keluar nih si bentuk solvernya. Lalalala. Terus kalian tinggal solve. Oke. Nah, gini keluarnya. Jadi kalian hanya bisa ngeproduksi topi dengan keuntungannya segini. Gitu. Kalian cuma punya dari 2 juta tuh kalian hanya menghasilkan 500.000. Agak-agaknya rugi kalau kalian punya topi tapi harga berarti ini kan bisa di apa namanya simpulin ya bahwa jualan topi itu rugi kayak gitu. Ini kan sebenarnya adalah basic analysis gitu kan. Kalau kita katakan untung adalah ketika keuntungan itu nilainya pasti di atas modal dong kayak gitu. Tapi karena modal kita 2 juta tapi kita cuma ngasih 500.000 berarti bisnis ini rugi kayak gitu. Jadi basic simple analysis itu di sini. Jadi what if kan ini juga what if analysis. Jadi kalau misalkan kita produksi what if kalau kita produksi topi hasilnya segini, oh berarti rugi kayak gitu. Jadi sesimpel itu ya untuk analisis hari ini. Gitu. Gitu ya Nan, boleh balik ke Q&A ya. Oke, bagaimana cara menggunakan sort jika ada lebih dari satu kriteria?
Misalkan cari penghasilan lebih dari 500.000 setiap tanggal 2 di tahun 2023. Bisa. Aku coba share screen lagi. Di sini. Kalian kalau kayak gitu, tinggal filter aja di sini. Filter. Ini kan datanya udah tersedia ya. Kalian filter. Cara mudah ngefilter itu kalian tinggal klik ini ya, biar kalian nggak di satu-satu kayak ini, terus cari filternya di mana. Kalian tinggal klik, pokoknya blok dulu, blok, terus Ctrl Shift L ya. Jadi ini kalian blok dulu, terus Ctrl Shift L gitu. Kak, gimana tadi kalau kita mau nge-highlight penghasilan di atas 500.000? Di atas ya, berarti kalau 500 ribunya nggak ikut. Di atas 50.000, 50 tuh 500 lah, 500 tuh, tuh agak. Ini karena datanya gede ya udah di atas 50 juta deh. Greater than 50 juta, 50 tuh, tuh 23, tuh 23, terus 50 juta di bulan Januari setiap tanggal 2. Nah, berarti cuma ada di kuartal satu doang nih, gitu. Atau misalkan ya kalau bulan Januari kan sebulan, atau ini misalkan di setiap tanggal 2, ya udah berarti gini. Berarti nah, bisa kok kalau kalian mau ngefilter lebih dari satu kondisi gitu ya. Aku ulangin deh. Coba Yanan, kamu deh yang sebut kamu mau tahu data apa dari sini. Aku mau yang di atas 70 juta, terus Mm-mm. dia ada di bulan tanggal lahirku deh, Agustus, tanggal 17. Ya, Agustus. Terus, ya itu aja sih, Kak. Di bulan Agustus ya. Ya, Pengen di tahu bulan yang 70 Agustus. juta di bulan Agustus. Ya Mm-mm, udah kalian mm-mm. tinggal masukin salesnya dulu, berarti di atas 70 juta pakai greater than 70 jutanya nggak ikut. 70, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hati-hati ya, karena ini manual. Ketika kalian bekerja, terus kalian suruh ngefilter 70 juta, kalian jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit, nol. Oke, di bulan Agustus. Nah, ini. Berarti berapa tanggal, berapa hari nih kita, ini di tanggal berapa aja, tanggal 30, 27, dan lain sebagainya. Gitu. Aman ya, berarti bisa kok kalau filter multiple condition, itu bisa. Oke, lanjut. Oke, mungkin sebelum itu kayaknya kita untuk selidonya satu sampai dua kali pertanyaan lagi ya, Kak. Habis itu kita baru lanjut ke yang versi lain. Oke, boleh. Open office. Oke, sebenarnya kalau untuk open office sejauh ini tuh aku belum pernah bekerja di industri yang pakai open office. Tapi sejauh ini semua company aku yang aku gunakan itu pakai Excel. Jadi saran dari aku itu kalau karena aku pakainya Excel ya, jadi better pakai Excel aja karena sebenarnya Excel ini jauh lebih universal dibandingkan open office kayak gitu. Oke. Dan jujur karena aku juga belum pernah pakai nih open office itu seperti apa. Jadi ya I would suggest Excel lah kayak gitu. Apakah ada web atau aplikasi yang menyediakan data untuk pelatihan Excel mulai dari level beginner? Ada. Sebenarnya kalau misalkan kamu cari-cari online courses kayak kayak Coursera atau LinkedIn Learning, mereka itu kan suka ada eh, kelas-kelas Excel. Biasanya itu bisa di-download juga soalnya. Atau kalau misalkan, I don't know, aku tuh dulu pernah nemu YouTube kayak ya YouTube pelatihan Excel, tapi dia juga provide si data Excelnya dia kasih link kayak semacam Google Drive-nya gitulah atau si spreadsheet-nya. Nanti tinggal kalian download, itu selalu ada di YouTube. Aku pernah nemu waktu itu. Oke, teman-teman, kayaknya itu
pertanyaan Slido terakhir kita ya. Tapi kalau misalnya teman-teman dia mau tanya lagi, nggak apa-apa. Mungkin aku kasih kesempatan mungkin 1 sampai 2 orang yang mau rasen. Karena dia aku lihat di awal kayak teman-teman udah banyak yang mau Mm-mm. rasen yang mungkin mau tanya secara langsung. Itu boleh banget teman-teman kalau misalnya ada ya, boleh banget untuk rasen. Nanti aku kasih akses buat unmute, nanti bisa untuk tanyain pertanyaannya langsung ke Kak Rifki gitu. Dan harapannya mungkin pertanyaannya mungkin bisa juga tentang materi juga ya gitu harapannya. Nah, gimana nih teman-teman jadi yang di awal mungkin udah ada yang rasain itu mungkin kalau misalnya aku kasih kesempatan sekarang boleh nih. Bisa banget buat dimanfaatkan nih kesempatannya kalau misalnya ternyata mungkin ya aku tunggu 1 sampai 2 menit gitu ya. Kalau ternyata memang nggak ada, berarti aku harap dan juga aku bisa anggap bahwa teman-teman sudah paham gitu ya. Dan juga mungkin bisa di note ya teman-teman bahwa sekali lagi harapannya teman-teman udah bisa ya tahu apa yang disampaikan oleh Kak Rifki, tapi yang paling penting memang adalah teman-teman harus terus untuk berlatih karena biar teman-teman bisa untuk paham gitu ya, ilmunya nggak hilang gitu. Nah, pas banget ada 2 pertanyaan, sorry, ada 2 orang di sini. Nah, tapi aku bisa mulai dulu dari Kak Dini ya. Halo Kak Dini, aku udah kasih akses nih, boleh untuk unmute? Halo, Oke, selamat sore. oke, selamat sore, Halo. boleh banget Kak langsung aja. Iya, Kak mau tanya, Kak, kalau untuk filter itu kan kadang misalnya saya mau filter untuk semua produk yang masih blank atau ada apa kayak pagar NA itu, error itu. Nah, yang error itu mau saya isi, katakanlah produknya sabun. Saya kan cuma ketik satu di atas sabun, terus saya tarik ke bawah thread. Nah, nanti ternyata setelah saya hilangkan, filternya saya hilangkan tuh yang saya apa yang bukan blank itu terisi semua gitu tentang sabun Hmm, jadi berubah semua nama produknya itu gimana ya kak ya biar saya nggak usah ngetik satu-satu gitu. oke, jadi kalau misalkan kayak gitu, itu jangan di drag, tapi di copy, di block, di paste kayak gini Kak caranya. Sebentar ya, aku coba share. Paham? Karena aku juga pernah kayak gitu dulu. Kayak, ada datanya geser, kayak gitu. Misal, di bulan September, gini lah ya, contohnya aku tulis deh NA-NA-nya dulu gitu. Nah, ini aja dulu di name. Terus ya udah aku taruh deh name random di mana. Nah, misalnya yang kamu maksud kayak gini kan Kak, yang error-error kayak gini kan. Nah, kamu mau filter, terus yang filter name-nya itu. Gini, coba yang kok nggak ada sih datanya. Yang name. Oh, kok bentar bentar bentar. Kok hilang? Oh, ini aja. Oh, oke aku bentar ya aku coba coba aku ide bikin datanya dulu deh. Misalkan aku bikin di sini Q1, Q2. Bentar ya Kak ya. Kayak aku juga pernah kayak gitu. Ya deh, mau pakai Q3 biar Q3-nya error semua. Ah, oke. Misalkan di sini aku pakai abjad deh. Nah, wait. Nah, misalkan tadi kayak kata kakak, aku ngefilter NA-nya. Terus aku mau isi manual gitu ya kan Kak. Soalnya kalau di kayak gini, di drag kayak gini semua, itu nanti yang lainnya keganti jadi huruf A gitu kan. Ya betul. Nah ini kakak tinggal gini aja. Misalkan kakak mau isi produknya mungkin yang lebih gampang kalau produknya serupa ya. Misalkan aku isi jadi huruf B. Kakak tinggal Ctrl C, copy ya Ctrl C, terus blok semua yang NA, terus tinggal Ctrl V aja gitu. Kayak aku ulang, kakak tinggal Ctrl C,
blok semuanya suka konflik. Nanti yang lainnya bakal ganti. Aman. Atau biar kelihatannya eh kalau AB kan kita nggak tahu yang mana ya. Bagus gitu lah. Kalau misalkan kita drag gini, semua itu ganti jadi bagus gitu. Sedangkan yang itu tuh sering geser kan tadi. Nah, Iya. si bagusnya ini tinggal di Ctrl C, terus tabnya cara ngeblok terus bawah, terus tinggal space aja kalau gitu. Ini harus 14 dan 20. Nah, kalau 14 dan 20 berarti betul datanya semuanya. Nggak ada yang ke bawah geser. Tukar caranya. Aman ya? Iya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Selalu lagi. Itu aja masih pertanyaannya. Mungkin satu lagi ya terakhir dari aku cek dulu tadi kalau nggak salah ada. Nah ini Kak Jemita. Halo Kak Jemita. Halo. Kak, Halo. aku ini bertanya, tapi mungkin ini agak jual konteks. Jadi, kan aku kan rencananya ingin kerja di bidang admin. Nah, kalau ingin kerja di bidang admin itu kan harus betul-betul menguasai Microsoft. Nah, untuk itu apakah dibutuhkan sebagai bukti kalau kita itu bisa Microsoft itu dibuktikan dengan sertifikat peluang besarnya gitu. Oke, sip. Jadi sertifikasi perlu sebenarnya ya menunjang pada saat kamu proses seleksi. Tapi ketika kamu udah lolos seleksi dan pada saat user test itu akan dites kembali bahwa apakah apa namanya sertifikat itu valid atau tidak dengan kemampuannya, maka itu harus dibarengin juga Jemita sama kemampuannya. Jadi kayak percuma gitu kalau banyak nggak bisa apa-apa, ya pasti kan akan di prio gitu, kayak ngapain lah hire dia gitu kan, sertifikatnya aja banyak tapi skillnya nggak ada kayak gitu. Jadi sertifikat perlunya adalah gini, sertifikat itu perlu untuk nge-attract si HR-nya buat kayak nih kandidatnya kayaknya punya banyak skill deh gitu kan. HR nggak tahu kan skill kamu kayak gimana, pasti kan mereka lihat skillas, oh sertifikatnya banyak, mereka akan consider buat hire kamu. Nanti pada saat interview maka skill kamu harus ditunjukkan gitu, jadi dua-duanya harus ada kayak gitu. Tapi buat kayak bait atau kayak clickbaitnya ya sertifikat kayak gitu. Sertifikat pelatihan atau apapun itu bebas gitu. Oke, Kak, aman terima ya? kasih, teman. Sama-sama. Oke, sebenarnya tadi itu udah pas ya dua pertanyaan. Tapi gimana Kak Rifki mau satu kali lagi Boleh deh, atau satu lagi, Sayut boleh ya. ya satu lagi ya? Udah tinggal satu nih Boleh. juga ya biar pas. Mungkin ini terakhir ya teman-teman. Udah jangan dengerin lagi. Gak apa-apa. Oke. Buat Kak Syahid, halo gimana? Halo Kak, Oke, Halo. halo. apakah suara saya terdengar? Kecil. Mungkin agak kecil, mungkin bisa dideketin dikit Kak ke mic-nya. Apakah suara saya terdengar? Makin kecil gak sih kalau kataku? Kecil, Kak. Agak kecil lagi gitu. Coba. Nah, coba kalau pakai HP di mikrofonnya gitu bisa. Mm-mm. Sebelumnya saya izin bertanya Kak, Nah, Ah, oke. mantap. Boleh, Sayut. Iya, ya Kak, pertanyaan. halo. Halo, Sebelumnya Sayut. saya izin Ya, bertanya. oke. Ya, Ya, boleh. boleh lanjut aja. Kok kenapa nggak ada suaranya ya Kak? Eh, Ada. ada, ada, Ada. ada, Suaranya nggak ada. 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 Kayaknya dari tadi kita ngomong nih sama aku sama Kak Devi ngomong. Boleh langsung aja nggak apa-apa. Langsung berbicara aja nggak apa-apa. Kita masih bisa mendengar kok. Ya, aku kasih akses lagi. Oke. Halo Kak Syahid. Masih di mute dia, Kak Iya, aku udah Syahid. kasih akses. Tinggal Oh, di ACC sih harusnya. Boleh di ACC dulu. Nah,
Langsung tanya Nah, aja Kak, Halo, kita halo. dengar kok. halo, oke udah kedengeran, mantap. Saya, suara aku kedengeran nggak? Oh ya, Kak, sudah mendengar Kak. Nah, udah, oke. Ya, boleh nanya apa? Terus saya tadi ingin bertanya Kak terkait apa namanya eh, yang itu ke apa yang biasa lagi solver Kak, yang solver Solver itu ya. ya. Nah itu untuk di Excel saya itu kenapa nggak bisa ya Kak? Saya udah sesuai sama yang bisa kakak jelasin Kak, tapi kenapa nggak bisa ya Kak? Kamu pakai Excel tahun berapa saya? 2016 Kak. 2011. Coba aku cek dulu ya, bentar. Jadi saya klik 2 kali juga tuh udah nggak bisa Kak. Oke, oke. Aku lupa lagi tampilan 2011, tapi coba, aku coba share screen. Kalau kamu di bagian tab sini-sininya ada ads in nggak, Sayed? Ads in gitu. Ada nggak di bagian tab-tab sininya? Di jajaran kayak home, insert, page layout, dan lain sebagainya ada ads in nggak? Ada Kak, kalau itu ada. Coba diklik ads in-nya. Ada solver nggak? Itu nggak ada Kak. Will, coba aku cek dulu ya. Sayed lagi nggak Sayed ada akses share screen nggak? Dia pakai handphone tapi. Ini maaf saya lagi pakai handphone soalnya tadi pas saya angkat sesi pertama tuh ya saya lagi di rumah. Nah pas saya coba itu nggak bisa Kak. Oke. Oke, Jadi sebenarnya saya kalau solver itu setauku di berbagai Excel itu ada di bagian add-in site. Tapi kalau misalkan ternyata 2011 nggak ada, I think harus coba di update atau misalkan dulu sih aku terakhir pas kuliah pakai 2016 itu masih ada sih solver hmm, gitu. tapi saya nanya sih Kak. Jadi Harusnya ada sih di kenapa 2010 ya, juga masih ada sebenarnya. di Excel saya kenapa nggak software gitu. Jadi kan saya agak agak bingung. Ya pokoknya solver itu akan selalu ada di bagian ads-in kok. Oh, atau sebenarnya kalau misalkan pakai 2010, kamu coba installnya yang Analysis Toolpack. Jadi lo ke bagian add-in, ke add-ins, terus ada Analysis Toolpack, biasanya udah include di situ. Harusnya udah include di situ. Coba deh. Oke. Jadi kalau tadi kan aku udah yang punya aku terpisah, solvernya sendiri. Nah, punya kamu coba cek di Analysis Toolpack gitu. Oke. Mana ya? Pas nih jam 5. Terima kasih Kak. Oke Thank deh kalau you. gitu. Thank you ya Kak Revi udah buat bantu jawab juga dan mungkin buat Kak Syahid kalau misalnya ternyata masih ada problem kayak gitu sebenarnya bisa juga nggak sih Kak lihat di YouTube karena banyak rekomendasi juga biar cara nge-solve-nya dan lain sebagainya itu juga ada sih biasanya harusnya kayak maksudnya cara nyarinya gitu karena juga aku biasanya dapat rekomendasi dari YouTube karena kebetulan hari ini Kak Syahid kan lagi belum bisa buat share screen ya jadi mungkin nanti kalau misalnya ada lain waktu boleh banget gitu. Nah tapi buat teman-teman yang lain bisa juga buat dicoba-coba lagi di rumah apa yang sudah disampaikan sama Kak Rifki. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih buat Kak Rifki ya yang udah jelasin materinya bahkan menjawab dan juga membantu problem-problemnya teman-teman selama kita dari pagi, enggak dari pagi, sih, sorry, dari jam Hah, 3 dari pagi dari jam, aku tadi jam 3 hampir ngomong juga dini hari ya, kita betul jam 3 takut. sore gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak Rifki untuk Thank bantuannya. Nah, you. teman-teman juga terima kasih buat antusiasnya. Nah, tapi aku nggak mau langsung selesai dulu karena aku juga mau ada dokumentasi kan, pastinya buat kenang-kenangan. Nah, boleh banget buat teman-teman buat on cam dulu ya, karena kita mau dokumentasi nih gitu. Nanti kita bakalan SS gitu. Nah, sambil nunggu teman-temannya yang open kamera gitu ya, aku mau jelasin kalau misalnya nanti untuk link absensinya bakalan dikirim ke grup ya, teman-teman. Jadi bisa bersabar dulu, kasihan tim admin kita langsung digeruduk teman-teman baru mulai udah minta absensi ya. Jadi
Nanti bakal langsung dikirim setelah kelas, jadi tenang aja, kita nggak bakalan lupa. Jadi memang absensinya bakalan kita kirimkan melalui grup ya. Jadi nggak langsung di Zoom, tapi di grup gitu. Dan buat benefitnya bisa ditunggu 3 sampai 4 hari setelah kelas gitu. Jadi nanti bisa kalau misalnya ada mau bertanya boleh juga naik ke admin juga nggak apa-apa. Nanti bakalan bantu jawab. Oke, gimana? Apakah udah ada on cam? Udah ada banyak on cam? Sebenarnya banyak yang on cam tapi gak ada wajah-wajah cantik dan ganteng-gantengnya ini hilang semua ini pada kemana teman-teman? Boleh dong biar atau enggak udah ada wajah-wajahnya gitu loh. Aku mau lihat juga gitu. Nah, udah banyak nih. Kita bisa lihat wajah cantik-cantik dan ganteng-gantengnya gitu ya. Oke, kalau kayak gitu boleh ya aku mulai. Sebenarnya ada 33 slide tapi tanganku nggak sebanyak itu buat nge-SS semua slide-nya. Jadi mohon maaf teman-teman mungkin kayak 1 sampai 3 slide aja ya. Yang slide paling terakhir mungkin itu takdir Anda buat tidak dapat di sescreen hari ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa masih banyak pertemuan. Oke, kalau gitu aku izin foto dulu slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua nih. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat deh boleh. 1, 2, 3. 5 deh. Ternyata kok makin rame ya. 1, 2, 3. Oke. Ternyata slide-slide awal nggak banyak wajahnya, tapi slide akhir banyak mukanya. Oke, nggak apa-apa. Oke deh. Nah, Oke, sebenarnya kalau dari aku gitu. Tapi sebelum itu, mungkin dari Kak Rifki ada closing statement, Kak, sebelum kita tutup untuk Zoom kita hari ini. oke. Jangan lupa latihan ya teman-teman. Oke, nyala. Jangan lupa latihan ya teman-teman untuk Excelnya. Nanti datasetnya akan di-share. Sama nanti kalau minggu depan ada webinar lagi, ini kalau misalnya tiba-tiba SmartCode ada lagi sesi aku, jangan lupa join karena harusnya minggu depan itu kita bahas tentang chart and graph. Jadi teman-teman yang mau belajar bikin chart sama grafik, pakai scatter plot dan lain sebagainya, boleh join di sesi minggu depan. Kalau misalkan ada mau pertanyaan di luar sesi, boleh hit up ke LinkedIn aku atau ke sosial media aku kalau teman-teman nggak punya LinkedIn. Boleh ya? Tadi udah di-share juga di sesi awal. Oke deh, thank you Kak Rifki dan terima kasih ya teman-teman. Thank Nanti you untuk semuanya. recordingnya bakalan See kita share ke you. grup, bisa ditonton ulang. Dan ya intinya terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya dari awal sampai akhir ini kita ada kesalahan-kesalahan atau apapun itu kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga bisa kita improve lagi untuk di minggu depan. Oke deh kalau gitu. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore, See you. dadah. Sorry. Recording stopped.